Pendidikan mempunyai peran dalam pembentukan karakter siswa dalam proses menggali pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, guru diharapkan mampu melakukan inovasi dalam proses pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan cara berpikirnya secara kritis dan inovatif, serta mampu mempelajari dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pada era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, saya Irma Al-Hajnuruska dalam kegiatan pendidikan profesi guru saat ini sedang melaksanakan kegiatan siklus kedua untuk pertemuan kedua dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau model pembelajaran problem based learning yang merupakan salah satu strategi pembelajaran berpusat pada siswa dan menuntut siswa untuk terampil dan peka terhadap pemecahan masalah yang ada di lingkungan real sosialnya secara kolaboratif melalui materi kredit bermasalah untuk jurusan kompetensi keahlian, perbankan, dan keuangan mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Ibu juga baik, terima kasih. Seperti biasa, semoga hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sampai dengan kelas selesai. Oke. Pelajaran sebelumnya siapa yang tidak hadir, Andra? Pelajaran sebelumnya Iya. Ais, Bu. Ais, kenapa Ais? Sakit. Sakit. Ais ini sakit apa? Demam. Semoga Ais cepat sembuh. Kita doakan karena Ais termasuk salah satu siswa yang jarang hadir juga karena keterbatasannya sehingga dia jarang masuk dan bergabung bersama kita di kelas ya. Kita doakan dalam penyembuhannya Ais bisa fokus, bisa bersama lagi di dalam kelas sampai kita nanti lulusnya juga sama-sama. Oke, jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan duduk per kelompok. Tapi sebelum duduk per kelompok, kita akan ice breaking dulu. Silahkan maju ke tengah semuanya. Random, boleh di mana aja pilih. Mau di depan, di belakang, di tengah. Tidak harus duduk per kelompok ya. Sekarang kita akan melakukan ice breaking untuk menemukan kelompoknya. Instruksinya adalah it's time to ice breaking. Let's singing and find your team. Ya, ini ada 4 bundel. Ibu akan bagikan. Dan ini tidak boleh dibuka sebelum waktunya. Ya. Coba sekarang berbaris menurut kelompoknya dulu. Oke, sudah berbaris dengan kelompoknya masing-masing. Berbaris menurut kelompoknya masing-masing ya. Silakan dioper ke belakang. Dan jangan dibuka dulu. Sudah dapat semuanya? Ya, sekarang tutup matanya. Tutup mata dulu nggak ya? Buka matanya. 1, 2, 3. Belum. Jangan buru-buru dong ya. Jadi instruksinya adalah pertama, membuka kertas. Yang kedua, setelah membuka kertas, kalian akan menemukan sebuah kata di sana. Nah, kata tersebut akan kalian nyanyikan. Dan dinyanyikan dengan vokal WKWK. Oke? Dengan nada lagu tersebut, tapi vokalnya vokal konsonannya WKWK. Kita mulai. 1, 2, 3 tanpa lihat kanan kiri. Ya. Silahkan nyanyikan lagunya dengan tutup mata. Semuanya. Iya, dan temukan orang yang sama dengan lagu tersebut. 1, 2, 3. Cari temennya
Boleh bergerak ya. Ini sama ya? Udah, oke. 1, 2, 3, buka mata. Oke, silakan coba bersama dengan teman lagunya yang sama. Oke. Posisinya tetap yang tadi, nggak ada yang bergerak. Posisinya tetap yang tadi. Dinda sama Ella agak mundur ke belakang. Wira agak mundur ke belakang. Sama Nada. Silahkan. Oke, Ibu mau lihat. Ternyata ada yang tidak menemukan jodohnya pada ice breaking kali ini. Karena apa instruksinya? Let's singing and find your team. Berarti Dinda sama Ella hanya berdua. Satu tim. Oke, kelompok 1. Siapa? Hanya bertiga? Good. Berarti mereka adalah kelompok yang sehati. Kelompok 2. Serius? Oke, good job. Oke, kalian ketemu ya. Zahwa sama Dinda sama Ella. Oke, mereka kurang sehati. Semoga nanti pas presentasi bisa sehati ya, kompakan. Siap kelompok. Oke, memang kelompoknya masing-masing. Siap. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum itu, karena sudah duduk pada kelompok masing-masing, lihat lagi kebersihannya. Kalau ada botol kemasannya, minumannya sudah habis, langsung dibuang aja ya. Kalau ada kertas tidak berguna, sampah permen, langsung dibuang aja. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan presentasi. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tugas ya. Tugasnya apa kalau minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Dan yang mengerjakan pasti ingat. Pasti itu. Ayo. Apa saja yang sudah dilakukan dalam penyelidikan pencarian masalah kemarin minggu lalu? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo, minggu lalu apa saja yang sudah dilakukan penyelidikan mengenai masalah yang sudah dicari? Cindy mau angkat tangan? Saya Sinsia Diana, nomor absen 4. Dari pelajaran kita minggu lalu sudah dijelaskan bahwa kita menganalisa kredit bermasalah. Ada 3 yang kita analisa. Yang pertama adalah mengapa kasus itu terjadi. Yang kedua, bagaimana cara kita menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Yang ketiga adalah kita mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian kredit macet tersebut. Terima kasih. Oke, bagus ya. Nah, sekarang tujuannya apa nih? Kenapa kita harus belajar materi kredit bermasalah? Andra, dari Andra boleh. Tujuan kita mempelajari kredit macet yaitu supaya kita tahu, karena di bank itu kan banyak yang banyak debitur kan, pasti ada juga ya yang namanya kredit kan, kredit macet gitu. Jadi kita harus tahu nih bagaimana solusinya sih gitu, bagaimana solusinya supaya kredit macet itu berakhir dengan baik gitu. Oke, bagaimana kredit macet itu bisa berakhir dengan baik. Bagaimana kredit macet itu bisa berakhir dengan baik? Bagus jawabannya ya. Salah satu tujuannya adalah dari pihak bank itu sendiri dan fungsinya buat nasabah, bagaimana kredit macet itu bisa berakhir dengan baik. Artinya
kreditnya itu terbayar, ya, sehingga pelaksanaan kegiatan operasional bank pun berjalan dengan lancar, ya. Bank memiliki keuntungan dari pembayaran angsuran dan bunga tadi, ya. Terlaksananya juga kegiatan bank yang lain dikarenakan debitur juga sudah membayar pelunasan hutangnya. Tapi keuntungannya bagi kita untuk mempelajari kredit bermasalah ini seperti apa? Apa untungnya bagi kita? Di jurusan kita perbankan, nantinya ketika kalian masuk ke dunia jasa lembaga keuangan, terutama kalian diletakkan di bagian perkreditan. Nah, kalian jadi paham, ya, tidak terlalu mencari lagi dasarnya seperti apa kredit ini. Kalau ada yang bermasalah debitur kita nanti seperti apa, kalian sudah punya dasarnya di SMK. Sehingga kalian bisa menjadi analis kredit. Oh, Bapak atau Ibu pimpinan di perusahaan, saya sudah belajar mengenai kredit bermasalah, bagaimana mengatasi masalahnya. Nah, sebelum itu, bagaimana cara mengatasi masalahnya setelah dilakukan penyelidikan kemarin? Ada yang tahu? Salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah oleh pihak bank. Andra lagi, silahkan. Itu salah satunya dengan memperpanjang jangka waktu tersebut. Cakep ya, tepuk tangan dulu. Memperpanjang jangka waktu. Kalau bahasanya dalam kegiatan perbankan apa yang ada? Oke. Kalau lebih tepatnya lagi cara pengucapannya seperti apa? Oke, tunggu dulu. Tadi Nada jawabnya reschedule. Ya, di reschedule berarti perpanjangan waktu. Tapi ada lagi yang jawabannya beda tadi. Restrukturisasi, apa bedanya? Ada yang tahu? Nanti ya. Mungkin di pertanyaan kelompok atau penjelasan dari presentasi kelompok nanti akan ada yang membahas itu. Oke. Tadi Ibu lanjutkan lagi. Jadi kita tahu nantinya kalau kita terjun sebagai analis kredit dalam jasa lembaga keuangan, kita sudah punya basic. Kalian bisa mengatasi bagaimana debitur yang mengalami kredit macet di sebuah kegiatan perbankan atau di jasa lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas jasa kredit. Baik ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa menjadi analis kredit nantinya dan mengatasi masalah kredit macet, dan kalian mampu mempresentasikan bahan yang sudah diselidiki, data yang sudah dicari dari permasalahan kemarin yang sudah dibagi sesuai dengan kelompoknya. Dan mari kita presentasikan. Bisa kita mulai lagi? Ada pertanyaan sebelum itu? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sebelum kita presentasi, ada satu soal di quizzes, pretest dulu. Untuk yang bisa join silahkan scan barcode-nya ya. Untuk yang tidak bisa dan tidak connect ke wifi atau paketnya habis, boleh langsung dijawab pertanyaan yang ada di layar secara langsung. Pertanyaannya ada di layar. Yang mau mencoba menjawab soal tersebut, silahkan. Pertanyaannya, salah satu riwayat pinjaman calon debitur dapat dilihat pada aplikasi IDEP. Coba Anda jelaskan. Ayo, apa itu? Jawabannya kira-kira? Iya, silahkan Wulan. Saya Wulan Mahmudani dari nomor urut 18. Nah, soalnya ini ada tentang aplikasi IDEP. Salah satu riwayat pinjaman calon debitur dapat dilihat pada aplikasi IDEP. Coba dan jelaskan. Jadi sebelum pengajuan kredit itu, pihak bank itu mengecek dulu riwayat kredit yang dimiliki oleh si calon debitur tersebut melalui aplikasi yang namanya IDEP. Nah, IDEP ini adalah singkatan dari informasi debitur yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK yang diperuntukkan untuk pihak bank mengecek riwayat kredit dari seseorang. Jadi pihak bank nanti bisa mengecek apakah nasabah ataupun calon debiturnya itu sudah pernah mengajukan pinjaman lain di bank lain ataupun di tempat lain. Dan dia juga bisa mengecek apakah
pinjaman nasabah tersebut lancar atau tidaknya, jumlahnya berapa, dan beberapa hal lain terkait dengan pinjaman tersebut. Oke, bagus sekali jawabannya, tepuk tangan dulu. Bagus ya. Jadi ada yang namanya Slick IDEP. Aplikasi Slick IDEP yang disediakan oleh OJK. Untuk lebih lanjut kalian bisa langsung menuju nanti sebagai bahan literasi jika ada nanti pertanyaan oleh pertanyaan atau tanggapan oleh kelompok, bisa nanti menuju ke websitenya OJK ya. Di sana ada keterangan mengenai apa itu Slick IDEP. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Wulan tadi, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan, informasi debitur, mengetahui berapa jumlah, di mana meminjam, nominal pinjaman berapa, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk pihak yang menyediakan fasilitas pinjaman kredit. Apakah si A, B, C, D layaknya atau tidak layaknya dicairkan pinjaman atau kreditnya ya. Itu dia soal prioritas 1 soal saja untuk tes hari ini. Yang sudah join di quizzes, kalau udah selesai nanti ibu cek ya. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah? Oke. Baik, kita mulai presentasi kita hari ini. Sesuai dengan case yang sudah dibuat untuk masing-masing kelompok, ada case 1, case 2, case 3, dan case 4. Adakah kelompok yang ingin presentasi duluan? Tidak ada? Ayo, mengajukan diri. Mengajukan diri. Oke, leadernya boleh maju ke depan. Sit dulu. Siapa yang satu duluan? Siapa? Wulan, silahkan. Baik, kelompok 4 akan presentasi. Sebelumnya medianya sudah dikirim ke grup. Boleh dibuka WhatsApp-nya di sini. Sambil menunggu tampil, boleh langsung dijelaskan dulu ya. Silakan kelompok 4. Sambil menunggu bahan tayang, harus menggunakan bahan tayangnya. Oke, silakan operatornya siapa? Boleh duduk di sini, nanti di-download bahan tayangnya. Sambil menunggu kelompok, Ibu akan sampaikan kriteria penilaian hari ini, yaitu bagaimana kelompok menyajikan bahan presentasi ya, kerapian tulisan, ketikannya, lalu bagaimana kelompok mempresentasikan, mengkomunikasikan hasil presentasinya, karyanya, yaitu mengenai case 4. Itu juga dinilai. Bagaimana kelompok menanggapi tanggapan dari kelompok lain, itu juga dinilai ya. Penilaiannya juga individu, walaupun ini dibahas untuk setiap kelompok. Case-nya, walaupun case-nya ini setiap kelompok, tetap penilaiannya individu. Baik, kita lanjutkan presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk case 4 ya. Mohon maaf Ibu tidak banyak bicara hari ini ya, karena kondisinya tidak fit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang analisis
sesuai studi case yang telah diberikan, yaitu studi case 4. Nah, sebelum saya masuk ke dalam presentasi pada pagi hari ini, saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya dan pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada Cindy. Cindy akan membahas tentang sebab dari kasus tersebut terjadi. Yang kedua itu ada Nailta. Nailta akan membahas tentang solusi dan cara penyelesaian dari kasus ini nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke analisis kredit bermasalah pada kasus ini, kita perlu mengetahui dulu nih biodata dari si calon debitur kita. Di sini biodata debiturnya itu ada atas nama Bu Sri Fatokah. Nah, Bu Sri Fatokah ini adalah nasabah kami yang berumur 48 tahun. Bu Sri Fatokah ini beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepenjan Kidul, Kota Blitar. Nah, riwayatnya pada tahun 2014, Bu Sri ini mengajukan pinjaman kredit kepada PT Bank Panin untuk keperluan usaha, yakni usaha mebelnya. Dan juga dia menjaminkan nih, jaminannya itu berupa sertifikat tanah punya Bu Sri ini. Nah, pinjaman awal yang diajukannya itu adalah 150 juta rupiah. Kita masuk ke slide kedua di bagian analisis kasus. Di bagian pertama, kita jelaskan dulu kronologi dari bagaimana kasus ini bisa terjadi ya. Nah, kronologinya nih seperti ini. Pada tahun 2014, dikabarkan Bu Sri ini mengajukan kredit pada PT Bank Panin senilai 150 juta rupiah. Lalu beberapa bulan kemudian, ia mengajukan pinjaman lagi senilai 200 juta. Jadi, setelah dihitung dari total pinjaman pertama dan yang kedua, itu pinjamannya adalah senilai 250 juta rupiah dan angsuran per bulan yang ditetapkan oleh bank itu senilai 13 juta rupiah. Nah, setelah dia meminjam ini, setelah 9 bulan itu ternyata usaha mebel yang digunakannya untuk membayar pinjamannya ini dikatakan mengalami penurunan sehingga Bu Sri ini kesulitan untuk membayar angsuran kreditnya. Namun di sini Bu Sri-nya itu tetap membayar angsuran kreditnya yang senilai 13 juta ini, tapi dia mengangsurnya secara semampunya dia aja. Jadi nggak seutuhnya 13 juta tuh dia bayar, enggak, semampunya. Tapi dia tetap tiap bulan tuh tetap membayar angsurannya gitu. Nah, batas akhir pelunasan kredit yang ditetapkan oleh pihak bank itu adalah bulan September tahun 2017. Namun ternyata pihak banknya itu sudah akan mengambil tindakan terkait tanah yang dijaminkan melalui lelang. Pihak bank yang diduga tidak memberikan kesempatan kepada Bu Sri ini untuk melakukan restrukturisasi kredit secara sepihak dan menjual agunan Sri dengan nilai yang tidak sesuai dengan taksasi yang sudah dihitung sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Bagian ini akan dijelaskan oleh teman kita, Cindy Septian. Nah, kepadanya dipersilahkan. Penyebab awalnya kasus ini terjadi karena kasus tersebut bisa terjadi karena Sri ini kesulitan membayar angsuran. Pada Bank Panin dan pihak bank mengatakan bahwa Sri adalah nasabah pemilik kredit macet. Namun, Sri ternyata masih mengangsur kreditnya walaupun tidak sesuai dengan nilai angsuran yang ditentukan pihak bank sebelumnya. Seharusnya pihak bank memberikan Sri keringanan karena termasuk ke dalam nasabah yang memiliki attitude baik dengan mengizinkan Sri mendapatkan restrukturisasi kredit. Namun, pihak bank malah mengambil keputusan sepihak dengan melelang agunan milik Sri tanpa persetujuan. Yang pertama, Ibu Sri ini termasuk nasabah lancar yang awalnya mulanya. Namun semenjak penurunan pendapatan mebelnya, Bu Sri mulai tidak mampu membayar sesuai dengan nilai angsuran. Walaupun tidak sesuai nilai angsuran, memiliki attitude baik untuk membayar walaupun tidak sesuai. Lalu bank juga sempat menawarkan restrukturisasi kepada Bu Sri dengan
dengan syarat membayar uang dengan senilai 70 juta. Dan Bu Sri menyanggupin untuk hal itu, dan Bu Sri menyiapkan dana sebesar 70 juta. Ketika Bu Sri menyiapkan dana 10 juta, sudah siap dananya, pihak bank malah membatalkan secara sepihak, membatalkan restrukturisasinya. Lalu kemudian pihak bank juga tanpa persetujuan dengan Bu Sri menjual agunan tanah tersebut di bawah nilai taksasi yang sudah ditetapkan di awal mulanya, jauh dari harga nilai taksasi. Yang kedua, cara penyelesaian kredit macet oleh pihak bank yang akan dijelaskan oleh Nea. Oke, kita masuk ke dalam bagian cara penyelesaian kredit macet oleh pihak bank. Penyebab kredit bermasalah yang kami analisis itu ada dua, faktor intern dan faktor ekstern. Yang faktor intern itu dimaksud melakukan analisis sebelum pengajuan kredit. Pihak bank kurang teliti dalam analisisnya, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Yang kedua tadi ada faktor ekstern. Ada dua hal penyebab kredit masalah di faktor ini, yaitu unsur kesengajaan dan unsur yang tidak sengaja. Ada beberapa cara penyelesaian kredit macet oleh pihak bank. Yang pertama ada rescheduling, kedua ada reconditioning, yang ketiga ada restructuring. Rescheduling itu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Yang kedua tadi ada reconditioning, yaitu pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Yang ketiga tadi ada restructuring, merupakan tindakan bank kepada nasabah, yaitu dengan cara mengubah syarat-syarat peminjaman yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Yang selanjutnya ada solusi yang tepat untuk mengatasi kredit macet yang akan dibacakan oleh Wulan. Solusi yang tepat itu, setelah kami menganalisis tadi, menurut kami solusinya itu adalah seharusnya PT Bank Panin ini memberikan yang namanya kesempatan kepada saudari Sri ini untuk melakukan salah satu dari ketiga cara penyelesaian kredit di atas. Contohnya memberikan restrukturisasi kredit kepada Bu Sri tadi. Nah, apalagi dilihat bahwa dikatakan Bu Sri ini memiliki angsuran yang baik selama 9 bulan kemudian, 9 bulan sebelumnya. Dan juga Bu Sri ini dikatakan memiliki etika yang baik kan. Nah, maka pada kasus ini kami menyimpulkan bahwa kasus ini terjadi murni atas kesalahan dan kesemena-menaan dari pihak bank dengan langsung mengambil tindakan lelang pada agunan Sri dan tidak memberikan Sri kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi kredit terkait usaha mebelnya. Padahal Bu Sri ini dan keluarganya juga sudah menyiapkan dana yang sesuai yang diminta oleh pihak bank ketika restru. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari masing-masing kelompok, boleh langsung diajukan. Oke, bagus ya. Sumber terkait kami mengambil data-data. Baik, bagus bahan presentasi bahan layangnya. Kasih tepuk tangan dulu. Karena teman-teman dari kelompok tidak melihat langsung ya, khususnya di case 4 ini ada video. Video ini boleh ditayangkan. Ada? Oke. Ibu kasih lihat tayangannya di dalam PowerPoint ya. Kelompok lain mau melihat? Mau melihat dulu? Atau cukup dari paparan kelompok 4? Cukup? Mau melihat pribadi saja? Oke, baik ya, karena kita keterbatasan waktu juga, silahkan kelompok lain untuk menanggapi kelompok 4 jika ada pertanyaan atau kritik maupun saran. Silahkan. Untuk notulen,
Setiap pertanyaan yang ada silahkan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Sumilahi. Saya dari nomor 10. Saya ingin bertanya, mengapa pihak bank menolak uang yang sudah disiapkan oleh pihak debitur? Boleh diulang pertanyaannya, Nada? Mengapa pihak bank menolak uang yang sudah disiapkan oleh pihak debitur? Selamat siang semuanya. Nama saya Maulana Delika dari nomor urut 7. Di sini saya mau bertanya. Ya, kalau misalnya pihak bank melakukan tindakan sepihak seperti itu, kan tadi tuh sepihak kan dilakukannya tindakan. Terus apakah calon debitur tersebut bisa menuntut kembali hak calon debitur itu? Terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya. Tapi sebelum itu, tunjukkan satu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlin dari nomor urut 2. Ingin bertanya, di dalam kasus 4 yang kelompok 4 kerjakan kan berarti pihak bank ini melakukan keputusan sepihak. Apakah ada sanksi bagi pihak bank karena telah melakukan keputusan sepihak ini? Bagus ya pertanyaannya. Kelompok 4 silahkan didiskusikan jawaban terbaik yang dimiliki. Saya Nautaria Bedia, nomor absen 11. Saya akan menjawab pertanyaan Nada dari kelompok 2. Tadi pertanyaan Nada. Suara Nelta dibesarkan lagi biar kelompok lain juga bisa nyimak. Pertanyaan Nada tadi, mengapa pihak bank menolak uang yang sudah disediakan untuk restrukturisasi? Dari yang kami sudah analisis, di situ tidak dijelaskan mengapa pihak bank menolak uang yang sudah disediakan oleh Bu Sri. Tetapi di balik itu pihak bank selalu mengatakan, selalu teguh dengan membilang kalau dia akan melelang tanah milik Bu Sri, tanah agunan tersebut. Jadi tidak ada alasan mengapa uang tersebut dan kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu tadi dibatalkan oleh pihak bank. Yang hanya kami dapat, pihak bank selalu ingin melelang tanah tersebut. Sekian dari jawaban saya, apakah Nada puas? Oke, pertanyaannya tadi ulangin lagi. Mengapa pihak bank menolak uang yang sudah disiapkan oleh pihak debitur yang sebesar? Mengapa bank menolak uang? Jawaban dari Nea. Tidak ada dijelaskan dari yang kami analisis, tidak ada penjelasan bagi bank, penjelasan yang jelas dari bank mengapa bank tersebut menolak uang yang sudah disediakan dari Bu Sri. Tetapi di belakang penolakan itu, pembatalan itu, bank tuh selalu bilang kalau dia ingin melelang tanah dari agunan tersebut. Setelah pihak bank membatalkan, pihak bank langsung melelang tanah tersebut tanpa persetujuan dari Bu Sri. Oke, nunggaknya berapa lama? Baru sekitar berapa bulan? Belum ada dijelasin soalnya. Oke, dan Pokoknya dia udah masuk ke 5 sudah masuk ke 5. Oke. Karena di sini keterangan dalam sumber untuk kas 4 di sini, debitur ini sudah masuk ke 5. Jadi tidak ada lagi kalau dalam kolima itu seperti yang disampaikan pertanyaan Nada tadi, kenapa bank menolak? Karena kredit ini masuk kolima, jadi bank mau tidak mau udah pakai cara penyelesaian kredit bermasalah yang keberapa itu? Yang terakhir apa itu yang terakhir? Lelang. Iya, lelang atau sita jaminan lagi ya untuk penyelesaian kredit bermasalahnya. Nggak mau lagi bank menerima pembayaran tadi. Oke, mau jawab pertanyaan kelompok berapa lagi? Kelompok 4? Oke. Mungkin ada tanggapan lain dari jawaban Nelta tadi?
Untuk pertanyaan Sinada, sudah? Silakan. Saya Ulan Mangindari dari nomor urut 18. Saya menjawab pertanyaan dari Berlin. Pertanyaannya itu adalah, apakah ada sanksi bagi pihak bank terkait dengan penyelewengan yang dilakukan tadi kan? Nah, menurut kami, setelah kami analisis, sanksi bagi pihak bank itu ada. Karena di sini, di kasus ini, dikatakan dia melakukan penyelewengan dengan tidak memberikan kesempatan nasabah itu untuk melakukan restru. Sedangkan salah satu cara penyelesaian yang ditetapkan ataupun diizinkan oleh OJK itu adalah dengan restrukturisasi kredit kan. Sedangkan di sini si Bank Pan ini tidak memberikan izin nasabahnya untuk melakukan restru. Nah, di sini dia udah melakukan penyelewengan nih. Kalau itu mungkin terdengar oleh OJK atau ketika pelakuan audit gitu, audit bank, mungkin itu bisa dicabut izin usahanya atau bank tersebut mungkin terkena sanksi khusus mungkin dari OJK. Oke, bagus jawabannya ya. Cukup menguatkan. Bagaimana kelompok 1 tanggapannya? Cukup puas? Jadi adakah sanksi tadi ya pertanyaannya bagi pihak bank karena telah melelang sepihak? Boleh, silakan. Untuk bahan literasi, bahan jawaban juga silakan. Untuk kelompok lain boleh, kelompok 2, kelompok 3 mau menanggapi, boleh buka handphonenya untuk bahan literasi. Boleh dilihat lagi ya modul yang sudah Ibu share melalui link atau barcode-nya. Di sana Ibu sudah share modul dalam bentuk flipbook. Boleh dilihat-lihat lagi. Bahan atau materi kredit bermasalahnya di modul. Dari mana? Iya, langsung silakan. Nama saya Siti Septiana Redi, nomor absen 4. Saya akan menjawab pertanyaan Ella. Yang pertama, Ella tadi bertanya, kalau misalnya sepihak, apakah debitur bisa menuntut haknya kembali? Tentu bisa, karena pertama pihak bank sudah salah menjual agunan di bawah nilai taksasi. Pertama sudah salah di situ. Kedua, Bu Sri ini juga sudah 2 kali menggugat pihak bank dan lagi proses hukum. Dan semua itu pun disertakan dengan bukti-bukti pada awal pemberian kredit. Ya, terima kasih. Gimana kelompok 3? Yakin? Coba ulangi lagi jawabannya tadi, Sin. Yang bagian mana yang mau di-highlight tadi? Tadi kan Ella nanyakan Bu, kalau misalnya dibatalkan sepihak, apakah debitur bisa menuntut hak kembali? Tentu bisa, karena dari awal pihak bank juga udah salah karena menjual nilai agunan di bawah nilai taksasinya. Kedua juga melelang secara sepihak tanpa persetujuan dengan debiturnya. Dan Bu Srinya sendiri, debiturnya sendiri udah 2 kali menggugat pihak bank dan lagi proses hukumnya. Oke, baik. Nanti akan Ibu jelaskan ya di akhir mengenai mengapa bank mau menjual jaminan atau agunan yang sudah dimiliki ya, jadi pihak bank disita, tapi harganya itu di bawah seperti kasusnya Kes 4 itu nilainya tidak sama lagi seperti nilai awalnya, nilai tanah yang menjadi yang menjadi jaminan apa tadi? Tanah ya, tanahnya ada disampaikan di sumber berapa harga tanah itu? Berapa? 600 juta. Nah, harga tanah itu 600 juta, tapi ternyata
itu dilelang di bawah harga 600. Nanti akan Ibu jelaskan. Atau sekarang? Oh, Andra mau jelaskan, boleh? Silakan. Jadi kenapa? Boleh berdiri. Jadi kenapa bank itu bisa menjual jaminan di bawah harga taksasi? Karena kalau misalnya jaminannya udah dilelang, itu bank nggak mau tahu mau harganya tinggi atau rendah, itu pokoknya bisa menutupi utang si nasabah tersebut. Dari aspek hukum dan kondisi pasar, jaminan juga tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Oke, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan dulu. Berkurang tugas Ibu ya. Nah, betul sekali. Jadi kalau harga itu 600 juta bagi orang awam, nah calon debitur tadi kan orang awam yang mungkin, loh kok harga tanah saya itu 600 juta bisa-bisanya dilelang sama bank sekian-sekian, ya kan? Nah, itu sudah menjadi hak bagi pihak bank. Jadi seandainya namanya juga pelelangan, dilelanglah tanah tadi dengan harga 600 juta. Oh, ternyata pada saat pasar lelang dibuka itu tidak ada yang mau beli, nggak ada investornya. Sementara hutangnya harus ditutupi berapa lagi kelompok 4? Sekitar 350 juta. 350 juta. Lanjut tahap berikutnya lagi, dijual, dibuka lagi pelelangan dengan harga yang di bawah harga nilai pertama dibuka lelang. Nggak ada juga investor, nggak ada yang mau beli tanahnya, ya kan? Buka lagi tahap selanjutnya, pelelangan. Akhirnya sampailah ada yang mau membeli tanah dengan harga berapa? Dengan harga 400 juta. Sehingga bisa menutupi hutang debitur tadi. Itu dia. Jadi tidak masalah itu. Dan tidak ada memang dengan harga nilai wajar lagi terjual barang lelang itu. Ya. Bagus jawabannya Andra, good. Good. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Saya Berlin dari nomor absen 2. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya kalau pihak bank itu menjual, nggak apa-apa menjual harga barang jaminan yang ditarik itu nggak sesuai dengan taksasinya. Sementara tadi dari jawaban Cindy itu pihak bank boleh pihak debitur boleh menuntut pihak bank dengan alasan dia sudah menjual lelangan itu di bawah taksasinya. Berarti kan emangnya dengan bank itu menjual jaminannya di bawah taksasinya itu udah cukup kuat buat debitur untuk mengajukan kayak diajukan ke jalur hukum gitu. Sementara kan kata Ibu tadi nggak apa-apa pihak bank itu menjual di bawah taksasinya, yang penting utang itu tertutup. Oke, ada dua kasus di sini ya. Kasusnya di sini pertama, bank melelang itu karena Ibu ulangi, ada dua kasus. Di sini kasusnya yang pertama, bank melelang di bawah harga tanah, ya, di bawah harga tanah yang awalnya 600 juta menjadi 400 juta, akhirnya terbelilah 400 juta. Sementara pada kasus yang berbeda, ternyata pihak debitur mengklaim kok tanah saya dijual sekian, ya. Tadi kelompok 4 mengatakan bahwa sedang dalam proses jalur hukum. Mau dijawab? Iya, oke. Menjawab pertanyaan Berlin tadi, yang pertama sesuai dengan yang Ibu bilang, pertama di sini ini terjadi masalah komunikasi antara pihak bank dan debitur. Kedua, dengan yang Ibu bilang tadi masih kurangnya pemahaman orang awam. Jadi Bu Sri ini juga merasa karena kurangnya pemahaman merasa dibohongi sama pihak bank, karena yang awalnya pihak bank menawarkan restrukturisasi namun dibatalkan. Kedua, dan kedua yang masalah pihak bank melelang tanpa persetujuan, dan juga pihak bank kurang memberi alasan yang jelas kepada Bu Sri mengapa dilelang, sedangkan Bu Sri pun udah ada niatan baik untuk membayar
tiap bulan walaupun di bawah nilai angsurannya. Dan pertama juga pihak bank juga udah menawarkan restrukturisasi namun dibatalkan padahal Bu Sri sudah menyanggupi sesuai yang dimintakannya. Oke. Cukup kelompok 4? Iya. Ya, jadi Ibu tambahkan. Jadi idealnya kasus pelelangan itu adalah persetujuan antara pihak bank dan debitur, ya. Itu idealnya dan harus seperti itu ya, persetujuan, dan itu sudah ada di awal pada saat akad bahwa pada saat terjadinya kredit macet, kami pihak bank akan melelang jaminan Ibu. Ya, harus dibuka lagi itu perjanjian tadi ya. Calon debitur tuh harus paham akan hal itu, dan pihak yang menyampaikan, pihak bank yang menyampaikan itu juga harus sejelas-jelas mungkin. Dan pada saat proses penyelesaian kredit macet itu sendiri, jika ada 4 atau 3 penyelesaian, kalau ini sampai kelompok 4 tadi, itu ada berapa penyelesaian? Ada 3 penyelesaian dan dipilih yaitu restrukturisasi. Nah, pada restrukturisasi ini pihak bank tiba-tiba membatalkan. Nah, idealnya kan itu harus terlaksana sehingga penyelesaian restrukturisasi ini terlaksana. Kredit tadi pun tidak akan ada sitaan jaminan kalau terlaksana tadi. Namun pada kasus ini itu akhirnya jaminan dilelang di bawah nilai wajar. Oke, lanjutkan kelompok lain. Tutup dulu sebentar. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai studi case 4. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Lanjut kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 berdiri di sini untuk kami dari kelompok 2 berdiri di sini untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kasus kedua. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama dari ketua kelompok 2. Saya Muhammad Andra Tanjung akan membacakan solusi kredit macet. Nah, selanjutnya saya Resti Amanda sebagai notulen dan juga akan membacakan mengenai solusi dari permasalahan kredit macet. Saya Indira Puja Ayu akan menjelaskan solusi yang tepat untuk mengatasi kredit macet. Saya Nada Punya Ilahi akan menjelaskan jawab pertanyaan pertama, kejadian kasus tersebut. Saya Wirapura Dipa akan menjelaskan apa itu. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasus kedua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kredit macet. Nah, kredit macet itu adalah kondisi di mana seorang debitur mengalami kendala ataupun kesulitan dalam membayar angsuran kreditnya. Nah, kendala ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dari penurunan ekonomi si debiturnya, bisa disebabkan karena kehilangan pekerjaan atau penurunan gaji. Selanjutnya bisa juga dikarenakan oleh kesalahan dari pihak bank ataupun pihak manajemen bank dalam menganalisis kredit calon sang debitur. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 1. Langsung aja kayaknya ya. Jelaskan sedikit gambar karena kita keterbatasan waktu. Yang penjelasan nggak usah dijelaskan lagi ya, tapi langsung masuk ke jawab pertanyaan dan soal atau jawabannya. Nah, untuk soal nomor 1 ini akan dijelaskan oleh Wira. Mohon maaf, untuk soal nomor 1 ini akan dijelaskan oleh Nada. Soal yang pertama, mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Jawabannya, kasus ini terjadi karena debitur tersebut telah menunggak angsuran KPR lebih dari 3 bulan. Sehingga Bank BTN melelang rumah milik dari sang debitur tersebut yang kemudian hasil dari
lelang tersebut nanti akan digunakan untuk membayar sisa tunggakan KPR. Nah, selanjutnya soal yang kedua, penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank. Ketika suatu nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, maka bank akan melakukan yang pertama itu akan memberikan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuannya ini berisi berapa lama nasabah tersebut menunggak serta berapa cicilan bunganya. Nah, setelah dikeluarkan surat pemberitahuan oleh bank, nanti bank juga akan melayangkan surat SP atau surat peringatan. Surat peringatan ini bersifat lebih keras daripada surat pemberitahuan. Surat peringatan ini berjarak 1-3 minggu dari setiap suratnya. SP diberikan selama 3 kali. Dan yang terakhir, ketika dua cara yang dilakukan oleh bank tadi masih belum membuat nasabah membayar angsurannya, maka bank akan melakukan tindakan terakhir, yaitu penyitaan objek yang menjadi kredit. Penyitaan ini akan berujung ke pelelangan ataupun penjualan. Nah, yang disita ini dalam penyitaan suatu kredit macet tidak hanya jaminan yang diberikan, namun juga objek yang menjadi suatu kredit. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Angel. Solusi yang tepat untuk mengatasi kredit macet itu yang pertama rescheduling, yaitu perpanjangan jangka waktu. Dan selanjutnya akan dijelaskan sama Andra yang kedua. Ini sama ya seperti yang sampai kelompok 4 tadi. Kita lanjutkan aja. Iya, lanjutkan saja. Selesai, silakan ada pertanyaan untuk kelompok lain. Kes 2 ini membahas KPR dilelang. Nunggak 3 bulan langsung dilelang ya. Seperti apa tanggapannya kelompok lain? Silakan. Apakah benar itu kalau 3 bulan nunggak langsung dilelang? Jadi ya, BTN-nya ini ada di mana ini? Kasusnya di mana? Ada pertanyaan? Silakan kelompok 1, 3 dan nomor 4. Iya. Saya Ulan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 2. Nah, di sini kan dikatakan bahwa lelang ini adalah cara yang tepat untuk melunasi kredit macet milik nasabahnya tuh, gitu kan. Pertanyaan saya di sini, boleh nggak nasabahnya tuh ngejual agunannya sendiri dengan persetujuan dari banknya tuh? Boleh nggak gitu? Kayak nggak melalui lelang nih, tapi dia pengen jual sendiri agunannya tuh. Terus nanti kalau udah terjual, dikasihnya ke bank untuk melunasin pinjamannya, boleh nggak? Nama saya Septiana dari nomor absen 4. Saya mau bertanya, kan tadi dijelaskan ada 3 tahap penyelesaian kredit bermasalah. Jadi yang ini kan dibilang dia sudah nunggak 3 bulan dan langsung dilelang. Mengapa pihak bank tidak menjalankan dulu tahap-tahap penyelesaian kredit bermasalah ini? Sedangkan dia kan baru 3 bulan. Saya Berlin dari nomor urut 2. Berapa bulan debitur itu menunggak baru boleh akan dilelang? Jadi maksudnya itu pihak bank melelang jaminannya itu, melelang rumahnya itu, bolehnya itu setelah debiturnya menunggak berapa lama? Kan di sini kan terjadi pelelangan.
Jadi maksudnya itu pihak bank itu bolehnya yang benernya itu melelang jaminannya, melelang rumahnya itu setelah dia menunggak berapa lama? Baik, saya Muhammad Adra Tanjung, nomor urut 9, akan menjawab dari pertanyaannya Wulan. Tadi pertanyaannya, apakah bank boleh mengizinkan untuk si pihak nasabah ini, pihak debitur ini untuk menjual jaminannya sendiri gitu kan? Kalau menurut kami boleh, karena itu untung juga bagi si debitur gitu kan, karena jaminan itu kan kalau udah dilelang oleh bank itu pasti harganya harganya itu gak wajar gitu kan. Nah kalau misalnya si debitur ini yang jual kan bisa dapat untung juga nih bagi si debitur tersebut gitu. Nah terus biasanya kalau cara menjualnya itu kayak mana sih? Padahal kan sertifikat gitu kan, sertifikat rumahnya dan tanah itu kan udah sama bank. Gimana cara menjualnya tanpa ada itu? Gimana si nasabah ini menjualnya ke orang-orang gitu kan? Nah caranya itu biasanya si nasabah ini, si debitur ini akan mencari penjualnya dulu kan. Dia bakal bilang nih ke penjualnya, saya nih jual gedung nih, jual rumah nih, tapi sertifikatnya ada di bank. Nah maka kalau misalnya Anda ingin membelinya, maka harus ke bank gitu, bersama ke bank, menjualnya di bank tersebut. Nah, boleh. Karena Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Mengapa pihak bank tidak menjalankan dua tahap sebelum melakukan penyitaan? Nah, memang sebenarnya bank melakukan 3 tahap sesuai dengan SOP pada bank tersebut. Yang pertama itu melakukan pemberitahuan dan yang terakhir dengan penyitaan. Tetapi kasus yang kami dapatkan di sini tidak disebutkan kasus rinci mengenai satu kejadian yang membahas tentang bank ini langsung melelang. Jadi ini merupakan contoh soal gambaran umum dari kemacetan suatu kredit dari seorang debitur. Apakah saudara Cindy sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Coba ulang lagi pertanyaannya apa? Berapa bulan? Mengapa pihak bank tidak menjalankan 2 tahap sebelum melakukan penyitaan? Jawabannya sebenarnya bank itu melakukan tahap-tahapnya sesuai dengan urutan atau sesuai dengan SOP. Tapi di contoh soal yang ini tidak ada satu kasus rinci yang menyatakan bahwa bank melakukan pelelangan langsung. Jadi ini adalah contoh gambaran umum. Ya, silakan. Saya Nelta Arya Bedia dari kelompok 11. Saya akan menambah jawaban dari Risti. Menurut yang saya ketahui, kenapa bank tersebut melelang rumah itu karena kemungkinan debitur tersebut tidak menanggapi surat pemberitahuan yang sudah diberikan oleh bank. Jadi tahap yang selanjutnya dilakukan oleh bank adalah menahan aset-aset yang sudah menjadi jaminan kredit tersebut. Tapi jika surat pemberitahuan itu ditanggapi oleh debitur, maka bank dan debitur akan mencari bagaimana cara penyelesaian kredit macet tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Analisisnya good. Ya, itu dia tadi. Mengapa ada kasus lelang ini dan kenapa bank tidak menjalankan 2 tahap sebelumnya? Jadi kita menganalisanya bahwa mencari sumbernya itu bahwa ternyata surat peringatan KSP tadi mungkin tidak sampai 3 tidak diindahkan oleh debitur. Artinya tidak diindahkan, mungkin itikat baik untuk penyelesaian masuk ke tahap reschedule pun mungkin tidak bisa.
tidak ada kemampuan lagi untuk membayar. Sampai akhirnya debitur merelakan jaminannya ini untuk disita oleh pihak bank. Tapi kelompok 2 tadi menanggapinya, ya ini juga gambaran betul, ini adalah gambaran secara umum saja. Langsung ke tahap apa tadi? Tahap penyitaan, nggak melewati tahap conditioning, schedule. Oke, bagus ya, analisanya udah dapat. Silakan kelompok lain, ada yang mau menanggapi lagi? Biasanya sambil buka sedikit, selain melayangkan surat, mereka juga by phone, kan? Karena semua sekarang sudah terhubung melalui komunikasi. Kalau kita komunikasi baik sama pihak yang menelpon, Ibu atas nama KPR si A dengan angsuran sekian, sudah jatuh tempo pada tanggal sekian, segera dilakukan pelunasan agar tidak dilakukan apa? Iya, selain penyitaan apa sebelum peringatan? Peringatannya berupa apa? Berapa lama? Peringatannya berupa apa? SP, selain SP? Iya, selain itu apa lagi? Yes, spanduk. Kelompok berapa itu? Nah, nanti dibahas ya sama kelompok 1. Udah, cukup ya? Kelompok 2 tidak ada pertanyaan lagi yang mau dijawab? Satu lagi. Pertanyaan siapa? Berlin. Apa pertanyaannya, Mbak? Berapa Pertanyaannya apa tadi? Berapa lama pihak bank itu boleh melelang? Berapa lama, kapan pihak bank itu boleh melelang jaminannya? Maksudnya itu kalau udah berapa lama dia tunggaknya baru boleh dilelang. Oke. Tahu jawabannya? Tidak tahu? Berapa lama? Ada kelompok lain yang bisa menanggapi? Ayo, modulnya dibuka. Modul kreditnya. Ayo, itu Ibu kasih gambaran jawabannya itu terkait kolektibilitas. Pertanyaan barunya itu kolektibilitas. Berhubungan dengan kolektibilitas. Ini barcode-nya ya, untuk modulnya boleh di scan. Kelompok boleh, ada kolektibilitas di bukunya, di buku yang sedang dibaca. Kolektibilitas kredit nggak ada, boleh di scan modul kreditnya, boleh. Silakan. Saya Neltaria Belia dari absen 11. Pertanyaan Berlin tadi, berapa lama bank boleh menahan aset tersebut? Menurut saya, menurut yang sudah saya cari, yang sudah saya baca, setiap kredit itu kan sudah ditetapkan sebelum dia melakukan kredit, sebelum kredit tersebut berjalan, sudah ada perjanjian-perjanjian sebelum kredit tersebut. Nah, di situ pihak debitur dan pihak bank pasti sudah menerterakan berapa lama kalau pihak debitur tersebut tidak menepatkan kewajibannya, maka pihak bank pun akan memberi seperti SP yang tadi juga tahap-tahap solusinya. Tapi kalau tidak ada juga tanggapan dari debitur, ya pihak bank mengambil aset-aset tersebut. Jadi tidak ada sampai kapan penunggaan itu harus dilelang.
Iya, siapa Lan? Pertanyaan Berlin tadi kan berapa lama yang digunakan waktu untuk melelang itu kan? Menurut yang saya baca dari DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, itu kita boleh melelang ataupun pihak bank itu boleh melelang agung dan nasabahnya itu apabila status dari pinjamannya itu sudah masuk ke dalam kolektibilitas 5 atau dikategorikan sebagai kredit macet tadinya kan. Nah itu tuh dikatakan Ko 5 ataupun kredit macet itu setelah kreditnya itu menunggak selama kurang lebih 180 hari atau sekitar 6 bulan. Jadi kalau udah masuk 6 bulan bolehlah dikatakan sebagai kredit macet dan bank boleh melakukan tindakan pelelangan apabila tidak ada restu ataupun etikat baik dari si calon nasabahnya tersebut. Oke, itu dia ya. Di modulnya itu sudah ada. Kelompok 2 lupa. Menjadikan modul kreditnya sebagai bahan sumbernya ya. Dibuka lagi untuk kolektibilitas itu ada ya. Sumber terpercaya juga harus dibaca itu bagus juga. Sumber yang Ulan sampaikan tadi ya itu udah masuk ke 5. Gimana Berlin? Cukup ya, cukup paham ya? Udah selesai pertanyaannya? Ditutup? Baiklah, sekian presentasi mengenai kredit macet kasus 2 dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi untuk presentasi kelompok selanjutnya. Yang berminat kelompok berapa? 1. Oke, silakan. Kelompok 1, siapa yang jadi operator? Dicek dulu bahan presentasinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis kredit macet yang telah kami lakukan pada case 1. Jadi di sini saya Berlin akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman kasus yang terjadi pada kasus 1. Jadi sebelum kita masuk ke rangkuman kasusnya, di sini ada seorang yang bernama Novi Suryanti, itu debitur di BTN Kuningan. Jadi Novi ini mengajukan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Nah, lalu pada tanggal 27 Februari 2018, rumah Novi Suryanti disablon oleh debt collector Bank BTN Kuningan. Sementara pada saat perjanjian kredit hanya dikatakan bahwa BTN Kuningan akan memasang spanduk atau pelang peringatan saja saat wan prestasi dan akan dilepas jika debitur membayar tagihannya. Jadi di situ ada kata-kata wan prestasi. Maksudnya wan prestasi di sini adalah lalai dalam kewajibannya. Maksudnya itu menunggak, kata lainnya itu menunggak. Jadi di perjanjian kreditnya itu dikatakan hanya jika debiturnya menunggak, pihak bank akan memasangkan spanduk. Lalu yang kedua, selain tindakan yang tidak sesuai perjanjian kredit, debt collector juga menyablon rumah Novi sebanyak 5 sablon. Padahal tangga Novi sudah mengingatkan bahwa 1 sablon saja sudah sangat jelas terlihat dari depan. Di sini sudah ada fotonya. Di sini kita bisa melihat bahwa sablonnya itu tidak hanya 1, ada 5. Pada saat penyablonan ini tetangganya sudah mengingatkan, tetapi debt collectornya tetap melanjutkan karena alasan perintah atasan. Oke, lanjut yang ketiga itu surat peringatan yang harusnya diterima oleh Novi tidak pernah sampai kepada Novi. Hal ini disebabkan karena salahnya alamat pada surat peringatan tersebut sehingga surat peringatan tersebut tidak pernah sampai kepada Novi. Lanjut, kejadian ini sangat merugikan Novi karena merasa telah dipermalukan. Dan efek sampingnya, Novi juga malu untuk keluar rumah, stres dan juga kurang fit. Lanjut di sini ada kejadian di tanggal 28 Februari 2018 akan dijelaskan oleh Rindu Safiri. Baik, di sini tanggal 28 Februari 2018, Rais Armansyah, suami dari Novi Suryanti,
atau disebut dengan debiturnya mendatangi pihak Bank BTN Kuningan untuk mengkomplain kejadian tersebut dan membayar tunggakannya selama ini. Nah, yang kedua, Pak Suki atau debt collector atau sebagai penagih hutang mengatakan bahwa penyablonan tertera di dalam perjanjian kredit dengan menunjukkan perjanjian kredit berbeda untuk debitur-debitur baru. Nah, yang ketiga di sini Pak Suki juga menunjukkan salinan surat peringatan Novi Suryanti, tetapi pada salinan surat tersebut alamatnya tidak sesuai dengan alamat rumah Novi. Yang keempat di sini Bank BTN Kuningan mengatakan kepada suami Novi, juga Novi membayar tunggakannya, maka sablon rumah Novi akan dihapus. Dan saat itu juga suami Novi membayar tunggakannya beserta dendanya. Nah, yang terakhir di sini dari pihak Bank BTN Kuningan tidak menepati janjinya untuk menghapus sablonan rumah Novi tersebut sampai tanggal 4 April 2018. Dan akhirnya Novi dan suaminya memutuskan untuk menghilangkan sablonannya itu sendiri. Setelah kita mengetahui rangkuman kasusnya, kami akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, ayo cari tahu mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Jadi kasus ini terjadi karena debitur menunggak selama 3 bulan dan Bank BTN Kuningan melakukan penyablonan rumah debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Jadi kasus ini bermula karena si debitur ini tadi menunggak selama 3 bulan, lalu debt kolektornya menyablon rumah si debitur ini, padahal sablon itu tidak tertera di saat perjanjian kredit. Yang kedua, saya Cindy Juliani akan membacakan soal yang kedua. Bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak bank? Pada kasus K1 tersebut, pihak Bank BTN Kuningan tidak mencari cara untuk menyelesaikan kasus ini. Tetapi biasanya jika bank menghadapi kredit macet, pihak bank akan mengusulkan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi itu adalah merupakan sebuah program yang dapat membantu meringankan cicilan hutang bisnis. Contohnya seperti perpanjangan jangka waktu. Di pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh Rindu Safitri. Baik, di sini ada soal nomor 3 yang dimana temukan solusi yang tepat untuk mengatasi penyelesaian kredit macet tersebut. Nah, pada kasus ini sudah terjadi, maka menurut yang sudah kami analisis, solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus 1 yaitu dari pihak Bank BTN Kuningan seharusnya bertanggung jawab dengan cara meminta maaf kepada pihak debitur dan memberi sanksi kepada debt collector, dan juga harus menggantikan kerugian debitur atas penyablonan rumah debitur tersebut. Jika kasus ini belum terjadi, seharusnya pihak dari Bank BTN Kuningan memastikan bahwa SP untuk memperingati debitur gangguan prestasi benar-benar sampai kepada debitur tersebut. Dan jika SP sudah diberikan namun tidak ada respon dari debitur, maka pihak bank diperbolehkan memasang plang atau spanduk sesuai perjanjian kredit. Dan presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, boleh slide-nya di atas ini. Oke, silakan persiapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Andra mau bertanya?
gitu. Kenapa dia konfirmasi dulu baru? Oke. Pertanyaan lagi? Yes. Baik, sini saya akan bertanya. Saya Muhammad Andra Tanjung dari nomor urut 9. Saya ingin bertanya. Tadi kan di sini itu kesalahan debt collector yang udah sembarang menyablon kan. Berarti ini tidak sesuai perintah atasan ya? Tidak sesuai atas perintah atasan. Terus kenapa debt collector ini bisa seenaknya gitu? Wah, gitu. Seenaknya kok bisa gitu? Tambahan, tadi kan Berin bilang debt collector ini menyablonnya karena disuruh atasan. Sedangkan tadi saya baca ada paling bawah, coba bisa itu paling bawah, itu di situ katanya pihak bank harus mengasih sanksi kepada debt collector, bukannya kepada atasan ya? Kenapa ke debt collector? Oke, silahkan dikonfirmasi ya nanti ya kelompok 1. Ini ada kelompok 3 yang ingin bertanya. Saya Zahwan nomor absen 1. Ingin bertanya. Jadi kan sehari setelah disablon itu Novi dan suaminya kan melunaskan. Tetapi Novi sama suaminya ini memilih untuk menuntut karena tindakan tidak menyenangkan. Kalau misalnya udah dituntut gitu, apa yang didapat sama Novi ini dan apa juga yang didapat oleh pihak bank? Oke, bagus pertanyaannya. Semua kelompok memberikan pertanyaan yang membuat kelompok 1 akan menganalisa lebih dalam lagi. Silahkan, kelompok 1 ini ada pertanyaan lagi dari Ella. Perkenalkan, nama saya Kamila Angelika dari nomor urut 7. Tadi kan di situ pihak banknya ini menyablon rumahnya kayak dengan sembarangan gitu kan. Nah, itu tuh apakah debitur bisa menuntut keadilan atas pencemaran nama baik? Kan itu sudah termasuk ke dalam pencemaran nama baik kan? Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Tadi ada kan kelompok mengatakan di poin berapa? Coba cek lagi, Indra. Enggak, tadi Berin bilang itu atasan perintah dari atasan. Iya. Mau dikonfirmasi? Di sini di tanggal 27 Februari 2018 nomor 2 ya kan yang Anda bilang itu debt collectornya yang bilang kepada Bank BTN bahwa itu merupakan perintah alasan. Jadi debt collectornya yang mengatakan sebenarnya itu memang debt collectornya yang tidak mengikuti standar operasionalnya. Jadi di sini kesalahan juga terhadap debt collectornya, juga kesalahan pihak banknya karena tidak teliti kepada debt collectornya. Berarti debt collectornya bohong gitu ya? Nakal. Debt kolektornya yang nakal, Andra. Oke. Mungkin karena kan awalnya Ibu tambahkan ya. Ini berkaitan juga sama pertanyaannya Angel. Kenapa nggak by phone aja, kata Angel. Jadi awalnya itu udah nunggak berapa tadi? Berapa lama? 3 bulan. Nunggaknya udah 3 bulan. Jadi kalau udah nunggak 3 bulan gitu, debt collector itu langsung dulu ke rumah. Kalau by phone itu nanti monitoring atas hasil tindakan ke rumah tadi. Kalau udah ke rumah, dilayangkan surat tadi, baru nanti dimonitoring by phone gitu. Bapak atau Ibu bagaimana pelunasannya yang sudah jatuh tempo. Nah, kemarin kami sudah ingatkan dan kami sudah datang ke rumah untuk segera membayarnya, dan Ibu berjanji akan membayarnya mungkin di besok hari. Tapi sampai hari ini pelunasan belum juga terjadi atau dilakukan. Nah, nanti kami akan datang lagi ke rumah Bu untuk menyablon rumah Ibu. Nah, baru lewat telepon. Biasanya juga terhubung ke WhatsApp. Seperti itu. Jadi ini kasusnya mungkin, tapi itu ada sendal-sendal ya di depan rumahnya ya. Apakah ini debt kolektornya tindakan main hakim sendiri aja untuk menyablon rumah? Mungkin dia mengira nggak ada orang di rumah. Ya, kalau debt collector mau nyablon itu harus izin dulu sama orang rumah.
Sedikit menambahkan Bu, jadi di situ emang pada saat penyablonan tidak ada orangnya di rumah, karena ada kepentingan di rumah sakit pada saat itu kenapa ada sendal karena itu fotonya setelah pulang, debiturnya pulang baru mereka mengirimkan. Oh, sangat sedetail itu ya ternyata kelompok 1 untuk membahas case-nya ini. Nah iya seperti itu, berarti kan mereka nyablonnya kan nggak ada orang di rumah, jadi seenaknya aja. Jadi mereka mengira oh ini emang debiturnya nggak ada itikat baik nih mau bayar, dipanggil-panggil nggak keluar ya kan. Akhirnya sablonnya sampai 5 seperti itu. Angel, kenapa tidak by phone? Karena memang harus dilakukan dulu tindakan ini mungkin. Tindakan ini, penyablonan ini ketika harus tindakan pertama yang dilakukan sebelum tindakan untuk telepon-telepon tadi, menghubunginya by phone. Oh, berarti nyablon ini kan harus izin dulu kan? Iya. Itu misalnya kalau misalnya debiturnya kayak nggak mau itu harus dipaksa juga sama. Harus bayar di hari itu. Kan udah ada perjanjian nih. Kalau dia tidak bisa bayar hari itu di jam sekian terakhir Pak, bayarnya jam 4 sore nanti. Atau mungkin tutup buku kan, tutup buku akhir tahun, akhir bulan. Harus hari ini juga, tidak bisa membayar debiturnya. Jadi harus merelakan untuk penyablonan tadi. Nah, debt collector itu kan bertugas atas pimpinan atasan. Jadi dia datanglah ke rumah itu untuk nyablon. Nanti kalau kita mau menghapus itu sablon ya bisa aja. Kan dia nggak datang setiap hari debt collectornya. Dia hanya bertugas untuk hari itu. Jadi hari itu dia harus nyablon. Nanti udah nggak datang lagi bisa kok kita hapus. Iya, mereka kan debt collector butuh dokumentasi bahwa saya sebagai debt collector sudah datang ke rumah sudah datang ke rumah debitur untuk melakukan tindakan penyablonan tadi. Begitu. Dan nunggak 3 bulan. 3 bulan itu harus dibayar juga tuh. Minimal 1 bulan harus sudah dibayar. Tidak harus 3 bulan, tapi minimal 1 bulan harus sudah dibayar. Itu untuk KPR. Ada lagi pertanyaan? Sudah terjawab semuanya? Oke, cukup ya, silakan closing. Tunggu dulu, dari kelompok lain ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bagus ya kelompok 1 ya, punya data sedetail ini, dirangkum dalam bahan presentasinya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis aspek penanganan kredit macet. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alza Webanis. Di sini saya sebagai moderator. Jadi di sini kami membahas case 3, yaitu seperti artikel jika tidak membayar kur bank, apa jaminan akan disita oleh bank? Jadi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kur. Jadi kur itu adalah kredit usaha rakyat atau singkatnya program yang didirikan pemerintah untuk sebagai modal kerja atau untuk pengembangan usaha. Syaratnya yaitu syarat yang pertama adalah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan. Jadi debiturnya sudah harus memiliki usaha yang telah berjalan selama 6 bulan. Dan selanjutnya terdapat analisa kredit. Jadi di sini ada 4. Yang pertama adalah aspek karakter, yang dimana di situ menilai watak atau sifat dari calon debitur. Aspek kapital, seperti yang kita ketahui itu adalah modal, tetapi di sini pihak bank melihat stok barang dari calon debitur. Yang ketiga ada aspek kapasitas, di situ
itu, bank melihat kemampuan dalam mengelola usaha. Dan yang keempat, aspek kondisi ekonomi. Jadi pihak bank memprediksi kondisi usaha apakah bertahan atau tidak. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1 yang akan dijawab oleh Dinda. Saya Dinda Nusa Saira. Saya akan membacakan dan menjawab soal nomor 1. Jadi di dalam artikel tersebut terdapat kasus penyitaan tabungan karena tidak membayar dana kur. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya yaitu mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Tidak semua usaha yang dijaminkan modal melalui bank mendapatkan jalan yang mulus. Tentu saja sebuah usaha tidak dapat diprediksi soal untung dan rugi dan pasti akan mengalami jatuh bangun. Sehingga kasus tersebut terjadi karena debitur tidak membayar kewajibannya sehingga mencapai SP3. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yang akan dibacakan oleh Nova Rosalinda. Perkenalkan, nama saya Nova Rosalinda, saya nomor urut 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak bank. Yang pertama itu, pihak bank akan memberitahu tentang keterlambatan debitur dalam membayar hutangnya. Apabila belum dibayar, selanjutnya bank akan memberikan surat teguran. Yang kedua itu, jika masih tetap belum dibayar, maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan sebanyak 3 kali. Dan jika belum dibayar juga, maka status kreditur debitur ini yaitu adalah kredit macet. Yang ketiga itu tahap terakhir. Tahap terakhir ini adalah aset yang akan disita. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yang akan dijawab oleh Ella. Perkenalkan, nama saya Nala Angelika dari nomor urut 7. Di sini pertanyaannya adalah solusi yang tepat untuk mengatasi penyelesaian kredit macet. Yang pertama itu ada rescheduling atau penjadwalan kembali. Ini tuh semisal pada perjanjian awal kamu akan melunasi kredit pada bulan ini. Namun karena tidak bisa melunasinya pada bulan ini, kamu dapat kembali membuat kesepakatan untuk melunasi kredit tersebut pada bulan berikutnya. Yang kedua itu reconditioning atau merubah sebagian persyaratan. Terus yang ketiga itu restructuring atau mengubah komposisi pembiayaan. Biasanya cara yang ini tuh dilakukan atau dilaksanakan ketika cara yang kedua reconditioning ini tidak mampu gitu. Jadi dilakukanlah restructuring ini. Sekian dari saya. Susah ya bacanya ya. Susah itu kah? Reschedule, restruktur, recondition. Saya akan menambahkan, kan udah dibahas nih sama teman-teman kelompok masalah kasus tersebut. Terus saya akan memberitahukan sebuah tips untuk menghindari penyitaan pada ambulan, yaitu Tunggu Ren, lagi Ren. Sebuah tips untuk menghindari penyitaan pada agunan, yaitu jika Anda ingin meminjamkan uang ke bank, alangkah baiknya Anda meminjamkan uang sesuai dengan kebutuhan Anda agar terhindar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu seperti membayar hutang ataupun telat membayar hutang. Oke, itu dia tips dari Randy ya. Bagus ya kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ada tips. Bagus. Saya akan menambahkan
cuma menyita agunannya sampai debitur ini membayar. Jadi tidak akan dijual ataupun dilelang, hanya saja menyita dalam maksud itu untuk mengamankan agunannya. Gimana tadi? Ulangi lagi. Jadi kan kalau kelompok 1, 2, 4 itu masalahnya melelang atau dijual agunannya. Iya. Jadi kalau misalnya di dana kur itu kalau ada yang bermasalah, pihak bank cuma menyita agunannya, nggak sampai dijual ataupun dilelang. Oke, itu perbedaannya ya, karena itu debiturnya minjamnya dana kur, dana kredit usaha rakyat. Silakan ajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari dulu. Pertanyaannya, berapa lama waktu enggaknya sampai bisa ke tahap aset disita itu kan? Jadi di poin-poin kami sudah menjelaskan bank mengeluarkan surat peringatan itu sebanyak 3 kali sampai SP3. Jadi maksudnya itu udah tahap terakhirnya disita sebelum SP3 itu. Jadi waktunya cuma sampai SP3. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok Lesti, SP3 itu jarak 3 minggu. Iya, berarti sama ya jaraknya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andra. Tadi kan pertanyaan itu gimana kalau debitur tidak mampu dan bagaimana solusinya. Nah, jadi kan udah sesuai ketentuan dari bank. Kalau misalnya debitur ini tidak mampu dalam membayar, bank ini tetap menyita agunan tadi sampai debitur ini dapat membayar utang-utangnya. Tapi kalau misalnya debitur ini nggak bisa membayar, ya agunan itu tetap disita oleh pihak bank dan bunganya bertambah. Kendra, Pokoknya makin lama debitur ini melunasi, makin tambah bunganya. bagaimana? Puas? Ayo, gimana kelompok lain ada menanggapi? Saya mulai dari kelompok 4. Tadi kan Ella bilang kan, kalau misalnya keterlambatan itu bunganya terus bertambah. Bukannya itu malah membebani nasabah kalau bunganya terus bertambah. Berarti di sini nggak berlaku dong sistem rescheduling sama restru dan lain-lain. Oke, gimana kelompok? Ibu bantu jawab ya. Oke ya, kita keterbatasan waktu. Jadi kalau kita komplekskan lagi, ini masalah kredit macet ini sangat-sangat bermasalah memang ya. Sesuai nama materinya, kredit bermasalah, benar-benar bermasalah memang. Jadi kalau pertanyaan Wulan tadi, gimana nih? Bunga nambah terus, kan semakin terbebanilah nasabah. Itulah dia tadi riba. Kalau bank konvensional, setiap fasilitas pinjaman atau kredit tadi kan sudah tertera di sana dalam perjanjian. Kita juga sudah belajar surat permohonan kan? Dalam surat permohonan, lalu nanti surat perjanjian kredit dalam waktu 2 tahun atau 1 tahun dengan suku bunga sekian, flat rate atau effective rate atau sliding rate ya, atau floating rate. Apalagi kalau dia tidak flat, floating, berubah-ubah bunganya, tergantung kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga dan bank itu sendiri. Bertambahlah bunga terus-menerus karena pokok tidak dibayar juga, angsuran tidak dibayar, tentu bunga akan bertambah juga kalau apalagi suku bunganya floating rate. Denda bertambah. Itu KPR lagi ya. Kalau bicara KPR itu ada denda.
kita belajar kan surat perjanjian kemarin, kalau masih ingat, denda keterlambatan. Denda keterlambatan dikenakan ketika pembayaran tidak dilakukan pada saat jatuh tempo. Belum dendanya lagi bayar, belum bunganya lagi. Gitu. Misalkan maksudnya seperti apa nih, Bu? Misalnya angsuran yang dibayar itu per bulan 895.000. Tapi bulan ini Bu Irma cuma bisa bayar 800.000. Nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup bayar 95.000-nya. 95.000 ini bunganya itu tadi. Tapi kita cuma bayar 800.000. Nah itu tadi bunganya bertambah terus. Sampailah akhirnya dana kur ini, kembali lagi ke dana kur tadi, tetaplah jaminan fidusianya itu disita oleh bank. Nauzubillah min zalik ya, nggak terbayar itu ke angsuran kreditnya. Tapi kalau kita bahas lagi lebih lanjut, ini tidak akan selesai di pertemuan ini ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Bagus untuk setiap kelompok, tepuk tangan dulu. Sudah mampu menganalisa dan menanggapi hasil jawaban dari temannya atau tanggapan dari temannya. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan presentasi teman-teman hari ini? Sedikit saja. Ella. Nama saya Mandala Angelika. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu kita dapat mengetahui solusi dari kredit macet. Yang pertama itu yaitu rescheduling. Yang kedua itu reconditioning. Yang keempat itu restructuring. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus ya. 3 cara penyelesaian kredit. Ada lagi? Oke, itu dia kesimpulan kita hari ini. Ibu tambahkan sedikit bahwa materi ini penting bagi kita ketahui ya, karena ini materi yang sangat dekat dengan kita. Materi ini terjadi di sekitar kita ya, makanya kita juga perlu untuk belajar kredit bermasalah itu seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, sehingga ketika kita belajar ini dan kita menemukan masalah ini di dekat kita sendiri, di dalam keluarga kita, pokoknya di sekitar kita bisa membantu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita dengan doa, silahkan diisi. Tidak ada paket, pakai wifi ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Boleh siap-siap dulu sebelum berdoa. Oke, silakan ketua pimpin doanya. Siap gerak. Doa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan pulang.